Halo guys, selamat datang di lesson kali ini. Kali ini aku bakalan ngejelasin, melanjutkan bahasan kemarin tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Dan kali ini kita udah sampai ke pembahasan tentang kerajaan Pajajaran. Oke, kerajaan Pajajaran. Siapa yang udah familiar mungkin dengar namanya kerajaan ini? Oke, jadi setelah kemarin aku bahas kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, sekarang aku bakalan bahas satu kerajaan yang lokasinya ini di Jawa Barat. Jadi, kerajaan Pajajaran ini disebut juga kerajaan Sunda. Dan pastinya terletaknya itu di Jawa Barat. Kalau sekarang mungkinnya terletaknya ini di daerah Bogor, dulu namanya wilayah Pakuan. Nah, oleh karena itu, karena nama daerahnya Pakuan, jadi kerajaan Pajajaran ini dikenal oleh masyarakat itu dengan nama Kerajaan Pakuan. Jadi dari tahun 1030 Masehi sampai 1597 Masehi pernah jadi ibu kota dari Kerajaan Sunda Galuh. Dan saat itu kan orang-orang punya kebiasaan untuk menyebut suatu kerajaan itu dengan nama ibu kotanya. Jadi kerajaan Sunda Galuh juga dikenal dengan kerajaan Pakuan Pajajaran atau kerajaan Pajajaran. Jadi itu semuanya sama ya namanya. Kerajaan Pajajaran, Sunda Galuh, Pakuan Pajajaran, kerajaan Pakuan itu sama gitu. Untuk menyebut kerajaan Pajajaran. Oke. Jadi sumber sejarah dari mana kerajaan ini bisa diketahui itu ada dari Prasasti Sanghyang yang mengemukakan kalau kerajaan ini didirikan tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati. Jadi Prasasti Sanghyang ini berumur 1030 Masehi dan lokasinya ini ada di Sukabumi. Jadi lebih lanjut, kerajaan Pajajaran ini didirikannya itu setelah perpecahan dari kerajaan Galuh. Nah, kerajaan Galuh itu dipimpin oleh Rahyang Wastu. Jadi waktu Rahyang Wastu meninggal, maka kerajaan Galuh itu jadi dua, terpecah jadi dua. Satunya dipimpin Dewa Niskala, satunya lagi dipimpin Susuk Tunggal. Nah, walaupun terpecah menjadi dua, tapi mereka masih memiliki derajat atau kedudukan yang sama. Gitu. Nah, jadi asal muasal kerajaan Pajajaran ini dimulai juga dari runtuhnya kerajaan Majapahit di tahun 1400 Masehi. Jadi kan kerajaan Majapahit itu udah makin lemah, ditandai dengan keruntuhan di masa pemerintahan Kertabumi. Akhirnya beberapa anggota kerajaan itu mengungsi ke ibu kota Galuh di Kawali. Dan wilayah ini juga merupakan daerah wilayah kekuasaan Dewa Niskala, Raja Dewa Niskala. Oke, sekarang kita bahas gimana sih kehidupan ekonomi, kehidupan sosial di masyarakat Pajajaran. Jadi untuk kehidupan ekonominya itu sama seperti kebanyakan kerajaan lain yang bertumpu di sektor perekonomian, pertanian maksud aku. Jadi masyarakat Pajajaran ini banyak yang kerja sebagai petani, terutama untuk mengurus ladang. Jadi selain itu juga ditemuin juga mata pencarian yang berfokus pada perdagangan dan perlayaran. Gimana kehidupan sosialnya? Nah, kehidupan sosial itu udah mulai dibagi ke kasta-kasta sesuai yang dilakukannya. Jadi di masa kerajaan ini tuh masyarakatnya dibagi ke dalam kasta-kasta tertentu. Kasta pertama itu ada kelompok cendekiawan dan rohaniawan. Jadi orang-orangnya di sini tuh orang-orang yang ada kemampuan di bidang tertentu, misalnya mengetahui mantra kayak gitu. Dan yang kedua itu kelompok aparat pemerintah. Sedangkan untuk kelompok kedua itu yang untuk pemerintah atau aparat pemerintah itu misalnya kayak ada polisi kalau di kita tuh sekarang. Jadi di situ tuh ada kelompok bayangkara yang bertugas untuk menjaga keamanan di kerajaan. Dan yang ketiga ada kelompok ekonomi. Jadi kelompok ekonomi itu orang-orang yang melakukan kegiatan ekonominya gitu. Jadi kayak pelukis, pedagang, dan sebagainya. Nah, untuk kehidupan kerajaan Pajajaran sendiri, meskipun ini kerajaan Hindu, tapi
udah ada beberapa masyarakatnya yang mulai memeluk agama Islam. Nanti kita bakalan bahas di course selanjutnya. Jadi di mana kebudayaan Hindu ini udah mulai bergeser digantikan dengan kebudayaan Islam. Di course selanjutnya bakalan aku bahas. Dan untuk kehidupan politiknya sendiri, ini ada perpindahan pusat pemerintahan dan pergantian tahta raja juga gitu. Jadi ada pergantian seperti yang aku bilang tadi di awal, lokasi dan juga tahta raja. Nah, untuk kerajaannya sendiri, kerajaan Pajajaran ini dipimpin oleh beberapa raja. Yang pertama itu ada Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja ini raja pertama di kerajaan Pajajaran. Jadi yang kedua itu ada Surawisesa. Next ada Ratu Dewata, juga ada Ratu Nilakendra. Jadi ini beberapa pemimpin kerajaan Pajajaran. Sebenarnya ada banyak, cuman lebih fokus aku segini aja karena biasanya jarang juga sih ditanyain di soal SBMPTN kayak siapa raja-rajanya. Paling juga cuma raja yang terkenal, raja yang waktu masa kejayaannya gitu yang ditanyain gitu. Terus aku bakal ngejelasin di sini tentang masa kejayaan dari kerajaan ini. Jadi kerajaan ini mencapai masa keemasan atau kejayaannya di masa pemerintahan. Jadi di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja. Jadi banyak banget masyarakat Jawa Barat yang menganggap kalau Sri Baduga ini raja yang gak pernah raja yang sempurna gitu, sosok raja yang diidam-idamkan oleh masyarakat Jawa Barat. Soalnya pembangunan Pajajaran di masa Sri Baduga ini menyangkut seluruh aspek kehidupan gitu. Jadi tentang pembangunannya pun ada diceritain di beberapa cerita-cerita. Yang pertama itu yang paling terkenal ada Ratu Sri Baduga Maharaja ini membuat talaga besar yang bernama Maharana Wijaya. Terus juga dia itu bikin jalan dari menuju ke ibu kota dari Pakuan dan Managiri. Dan yang ketiga dia itu memperteguh pertahanan kerajaan. Nah, jadi pembangunan itu dilakuin sama Sri Baduga Maharaja ini. Dan untuk puncak kehancuran, kenapa bisa runtuh, kenapa bisa hancur? Jadi kerajaan ini runtuh di tahun 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Jadi berakhirnya zaman Pajajaran ini ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau singgasana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surowosan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Nah, batu berukuran 200 x 160 x 20 cm ini diboyong ke Banten sebagai tradisi politik gitu. Soalnya Pakuan Pajajaran udah nggak mungkin lagi dinobatkan jadi raja baru dan menandakan kalau kerajaan ini udah di end gitu. Itu ya. Dan ada beberapa peninggalan dari kerajaan ini. Yang pertama ada prasasti batu tulis yang letaknya di Bogor. Nah, ini sering ditanyain juga di soal-soal SBMPTN. Kayak ini tuh berasal dari kerajaan apa ditemuin di mana dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada prasasti Sanghyang yang ditemuin di Sukabumi. Ada juga prasasti Kawali di Ciamis, prasasti Rakian Juru Pangambat, prasasti Horen, prasasti Astana Gede, terus juga ada Tugu Perjanjian Portugis di Kampung Tugu Jakarta. Ada juga Taman Perburuan, sekarang jadi Kebun Raya Bogor. Dan ada Kitab Cerita Kindung Sundayana. Oke, itu dia sekilas tentang kerajaan Pajajaran. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Semoga nggak susah juga untuk dicerna apa yang aku udah omongin. Next aku bakalan jelasin kerajaan-kerajaan lain, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha lain yang ada di Nusantara. Jadi pastiin untuk tetap keep in touch di video-video aku berikutnya. Oke, bye!